Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga dengan daya Roh Kudusmu kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu, memahami dan meresapkannya dalam kehidupan kami. Dan doronglah kehendakmu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, umat Israel diingatkan lewat Nabi Musa bahwa Allah mengajak mereka untuk hidup kudus seperti Dia. Karena ajakannya itu, maka Allah memberi pedoman hidup yang dapat dimengerti sebagai rambu-rambu, agar umat Israel jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Tetapi sebenarnya bila kita lebih dalam melihatnya, larangan-larangan tersebut, maka kita akan mengamini bahwa larangan-larangan itu sejatinya adalah kiat-kiat baik yang dapat kita lakukan untuk sesama kita agar kehidupan bersama lebih kondusif dan harmonis. Hidup untuk saling memperhatikan sesama dan memberi uluran tangan bagi mereka, dan tanpa merampas apapun dari mereka. Sangat terdengar sederhana, namun apakah kita selalu menggunakan prinsip ini dalam hidup kita?
Mungkin kita ada melihat gelandangan yang terlihat buruk sekali, namun boro-boro mengulurkan tangan melihatnya saja sudah tidak suka, melainkan jijik. Atau mungkin kita ada melihat tunawisma di jalanan, maka kita ingin memberikan hunian. Namun dengan syarat orang tersebut harus bekerja pada kita tanpa gaji sepeser pun. Di sini seolah kebaikan kita diukur berdasarkan feedback apa yang kita terima atas kebaikan yang sudah kita lakukan. Bila memang disadari bahwa diri kita begitu, maka marilah kita mentransformasi diri untuk lebih tulus, ikhlas dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberitahukan hal mengenai hari penghakiman terakhir. Kita mungkin sering mengidentikan peristiwa ini terjadi sebagai hal yang mengerikan. Situasinya mungkin dalam pikiran kita seperti kota yang hancur dan cahaya yang seolah enggan menunjukkan diri sepenuhnya. Namun apakah kita perlu sebegitu stres dengan hari esok tersebut? Mari kita lihat lagi perikop Injil ini. Di awal dikisahkan bahwa anak manusia yaitu Yesus akan datang dengan kemuliaannya. Bukankah tujuan hidup kita sebagai orang Katolik adalah hidup bersatu di dalam Allah? Maka hendaklah kita memiliki sikap rindu menantikan kedatangannya yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Namun boleh dimengerti juga ketakutan akan hari penghakiman itu muncul oleh karena disposisi diri kita yang belum siap. Kita sadar bahwa hidup kita selama ini masih jauh dari apa yang Allah kehendaki, seperti pada bacaan pertama hari ini. Dan orientasi kita melulu pada diri sendiri serta harta duniawi yang tak pernah terpuaskan. Maka dari sini kita diajak juga untuk merenungkan hukum sebab akibat. Dalam perikop lain Yesus pernah mengatakan juga bahwa apa yang engkau tabur maka itu pula lah yang engkau tuai. Sehingga janganlah ketika hari itu benar-benar datang kita menuai konsekuensi yang buruk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, momen Prapaskah ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk pertama-tama menyadari tindak tanduk, sikap, tingkah laku, perkataan, dan sifat kita sejauh ini. Di mana dan apakah kita telah menaburkan kebaikan-kebaikan yang tulus? Lalu bila belum, mari kita menyesali tindakan-tindakan buruk kita selama ini dan kemudian mohon rahmat Allah supaya kita dimampukan bertindak benar sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Semoga kita berani melakukannya dan banyak perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk mengisi masa Prapaskah ini dengan baik. Memberi orang lapar makan, mengunjungi orang sakit, memberikan tumpangan kepada orang-orang yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, mengunjungi saudara-saudari kita yang berada di dalam tahanan atau penjara, memberi semangat, mendukung dan mensupport mereka, memberi secangkir air kepada orang yang letih dan lesu, yang haus. Hal-hal kecil dan sederhana ini merupakan amal, perbuatan baik dan kasih yang didasari dengan penuh iman dan kepercayaan yang akan menjamin kita untuk menikmati kebahagiaan kekal, hidup bersatu bersama dengan para malaikat dan para kudus di surga, menikmati kebahagiaan dan sukacita yang tak berkesudahan. Allah Bapa penyelamat orang berdosa, bukalah hati kami untuk menerima ajaran-Mu. Semoga kami bertobat dari dosa dan kekurangan dan memperoleh manfaat dari mati raga kami. Dan doronglah kami untuk mengungkapkan kasih dalam tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.